Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Winahyu SKM, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022. Saya merupakan penyuluh kesehatan masyarakat Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Halo Sobat Latsar semua, apa kabar? Semoga Sobat semua dalam kondisi yang sehat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait manajemen aparatur sipil negara. Melalui pembelajaran agenda 3, menambah wawasan dan pengetahuan saya sebagai CPNS terkait dengan manajemen ASN. Kedudukan aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri atas dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja atau P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Sebagai ASN, baik PNS maupun P3K sama-sama mempunyai peranan fungsi dan tugasnya sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Baik PNS maupun P3K sama-sama berhak untuk memperoleh gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Yang membedakannya, pada PNS terdapat tambahan hak, yaitu memperoleh jaminan pensiun dan tunjangan hari tua. Kewajibannya sama-sama harus setia pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila, mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan tugas kedinasan, menjunjung integritas dan keteladanan, menjaga rahasia jabatan, serta bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Sebagai ASN, kita juga harus menjaga martabat dan kehormatan ASN dengan berperilaku sesuai dengan kode etik ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan santun, dan tanpa tekanan, tidak menyalahgunakan wewenang, memberikan informasi secara benar, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memegang teguh nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, serta menggunakan barang milik negara dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, dalam menjalankan manajemen ASN terdapat sistem merit sebagai pengelolaan ASN. Tahukah kamu apa itu sistem merit? Dalam sistem ini terdapat kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar dan tidak diskriminatif. Sehingga melalui sistem ini diharapkan orang yang tepat dapat bekerja pada posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga. Di dalam manajemen ASN terdapat perbedaan antara PNS dan P3K. Pada PNS dimulai dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin dan tunjangan pensiun, serta jaminan hari tua dan perlindungan. Pada P3K dimulai dengan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sehingga melalui sistem ini akan memberikan motivasi bagi ASN untuk melakukan kinerja yang terbaik, yang pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan ASN yang profesional dan memiliki nilai dasar bebas intervensi politik, terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan berperilaku sesuai dengan etika profesi. Demikian pemaparan saya terkait manajemen ASN. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.